Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita Erika Aryani, SEAKMSI, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi yang telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Nashwa Yudia, Askia Mafaza, lalu ada Hafiza Latisha Hidayat, Muhammad Rafael Idris, dan Diva Dara Mardatila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Determinan Deteksi Fraud Audit Peran Moderasi Gender dan Pengalaman. Nah, judul ini menggambarkan fokus utama penelitian, yaitu menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas deteksi fraud. Nah, penelitian ini memang tidak hanya melihat mekanisme teknis seperti whistleblowing, audit forensik, maupun audit investigasi, tapi penelitian ini juga menekankan bahwa karakteristik individu seperti pengalaman kerja dan gender itu juga memiliki peran penting dalam menentukan seberapa efektif fraud itu dapat ditemukan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa deteksi fraud itu tidak hanya soal sistem, tapi juga soal kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Nah, selanjutnya adalah fenomena yang menjadi motivasi dari si peneliti. Latar belakang yang mempengaruhi penelitian ini dilakukan adalah kasus-kasus fraud di Indonesia, terutama korupsi. Nah, korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem dari pengawasan yang ada itu belum berjalan secara optimal. Nah, selain itu adanya agency problem itu menjadi faktor yang cukup mendukung juga. Nah, di agency problem ini ada ketika pihak itu si pengelola organisasi atau instansi pemerintah itu memiliki akses informasi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Adanya ketidakseimbangan informasi itu juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang sulit untuk dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, penelitian ini muncul sebagai respon atas kebutuhan dari sistem deteksi fraud yang lebih efektif dan juga komprehensif. Lalu ada teori yang digunakan di bagian literatur atau tinjauan pustaka. Nah, artikel ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan konseptual. Yang pertama adalah teori keagenan atau principal agency theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi itu selalu ada potensi konflik kepentingan antara si pemilik, si prinsipal dengan si pengelola atau agent. Nah, karena agent itu punya informasi yang lebih banyak, maka muncul lebih banyak risiko juga dari penyalahgunaan wewenang. Lalu ada teori fraud pentagon, yang dimana di dalam teori ini itu menjelaskan bahwa fraud itu biasanya didorong oleh 5 faktor. Yang pertama adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, lalu ada kemampuan, dan juga arogansi. Nah, di teori ini kita bisa paham bahwa fraud itu bukan hanya disebabkan oleh niat si individunya, tapi juga kondisi lingkungan dan lemahnya sistem pengendalian internal. Lalu ada metode penelitian yang dipakai oleh si peneliti. Nah, peneliti itu menggunakan yang pertama menggabungkan berbagai teori dan temuan penelitian sebelumnya, lalu mengidentifikasi pola hubungan antara variabel-variabel penting dalam mendeteksi fraud, lalu menyusun model konseptual yang dapat menjadi dasar penelitian empiris di masa depan. Nah, peneliti ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner atau wawancara, serta juga tidak melakukan pengujian secara statistik. Tapi peneliti melakukan studi literatur dengan mengkaji dari berbagai teori dan hasil penelitian yang ada sebelumnya. Nah, dari proses tersebut, si peneliti ini menyusun sebuah model konseptual yang dimana menggambarkan hubungan antara whistleblowing, audit forensik, dan audit investigasi, serta faktor gender dan pengalaman si auditor. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah memberikan kerangka berpikir yang dimana bisa menjadi dasar bagi penelitian empiris di masa depan. Lalu ada hasil dan pembahasan penelitian. Nah,
Terdapat 7 hasil konseptual berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diteliti oleh si penulis, di mana hasilnya itu berbentuk proporsi yang menunjukkan arah hubungan antar variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah peran whistleblowing dalam proses audit. Nah, whistleblowing ini berfungsi sebagai sinyal awal adanya dugaan kecurangan ketika seseorang di dalam organisasi itu melaporkan adanya indikasi fraud. Laporan tersebut itu bisa menjadi pemicu bagi manajemen atau auditor untuk melakukan audit yang lebih lanjut lagi. Nah, audit forensik atau audit investigasi itu biasanya tidak dilakukan tanpa adanya indikasi awal yang cukup kuat. Oleh karena itu, whistleblowing sendiri menjadi pintu masuk penting dalam proses pendeteksian fraud. Jadi semakin efektif dan aman dari sistem pelaporannya, maka akan semakin besar juga kemungkinan kecurangan terdeteksi bisa lebih dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai pengaruh whistleblowing terhadap audit investigasi. Nah, jadi penelitian dalam artikel tersebut menyatakan bahwa ketika organisasi itu memiliki sistem pelaporan yang aman dan melindungi pelapor, maka hal ini akan meningkatkan jumlah laporan sehingga akan mempercepat proses investigasi. Jadi dengan kata lain, whistleblowing ini berfungsi sebagai trigger bagi proses audit investigasi. Di mana banyak penelitian terdahulu yang mendukung bahwa audit investigatif itu akan lebih efektif ketika ada laporan yang kredibel dari orang dalam. Misalnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Urumsah pada tahun 2018. Jadi kesimpulannya itu semakin aktif whistleblowing, maka semakin besar kemungkinan organisasi melakukan audit investigasi. Maka dari itu hubungan di antara whistleblowing dan audit forensik ini dinyatakan positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh whistleblowing terhadap deteksi fraud. Nah, artikel itu menegaskan bahwa whistleblowing ini salah satu alat pendeteksi fraud yang paling efektif. Alasannya itu cukup sederhana, yaitu karena whistleblower biasanya adalah orang dalam yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga informasi yang mereka laporkan itu seringkali lebih akurat dan real time dibandingkan dengan audit reguler yang dilakukan secara berkala. Sehingga dengan whistleblowing, maka deteksi fraud dapat dilakukan sedini dan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar bagi organisasi. Jadi, pengaruh whistleblowing terhadap deteksi fraud ini hubungannya adalah positif. Selanjutnya, pengaruh audit forensik terhadap deteksi fraud. Nah, audit forensik ini merupakan audit yang berfokus dalam mencari bukti kecurangan, bukan hanya sekedar menilai kewajaran laporan keuangan seperti audit biasa. Oleh karena itu, audit forensik mempunyai kemampuan yang lebih efektif dalam mendeteksi fraud dibandingkan audit reguler atau audit biasa. Dalam artikel dijelaskan bahwa audit forensik itu menggabungkan teknik auditing, investigasi, dan pembuktian hukum. Maka dari itu, hubungan di antara keduanya secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi fraud, sehingga hubungannya itu positif. Selanjutnya, pengaruh audit investigasi terhadap deteksi fraud. Artikel menjelaskan bahwa audit investigasi itu berbeda dari audit biasa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Auditor investigatif akan menilai setiap bukti secara lebih detail dan menggunakan teknik investigatif untuk memahami alur kecurangan. Dengan cara kerja tersebut, audit investigatif memiliki peluang lebih besar untuk menemukan fraud, terutama fraud yang telah berlangsung lama atau dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu. Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan, itu misalnya penelitian yang juga dilakukan oleh Wardani dan Urumsah yang mengemukakan bahwa tahap pra-perencanaan audit investigatif serta pelaksanaan audit investigatif merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Maka dari itu, dalam artikel menyimpulkan bahwa hubungan di antara audit investigasi dan deteksi fraud ini juga positif. Selanjutnya,
Mengenai moderasi gender terhadap hubungan audit dengan deteksi fraud. Nah, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa auditor wanita itu lebih teliti, lebih sensitif terhadap indikasi fraud, dan cenderung menggunakan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Namun, terdapat juga penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa auditor laki-laki dapat lebih responsif pada situasi tertentu. Nah, karena temuan penelitian yang satu dengan yang lainnya ini cukup bervariasi, maka pengaruh gender ini tidak bisa disebut positif dalam arti bahwa hanya ada satu gender yang lebih baik dan lebih berpengaruh terhadap deteksi fraud. Namun, artikel tersebut menyimpulkan bahwa gender tetap dapat menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara audit forensik dan audit investigasi dengan deteksi fraud. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender berperan sebagai moderator positif dalam konteks artikel, yang mana ini artinya bahwa gender dapat memperkuat hubungan antara proses audit dan deteksi fraud. Selanjutnya, mengenai moderasi pengalaman terhadap hubungan audit dengan deteksi fraud. Nah, dalam artikel itu menekankan bahwa pengalaman adalah faktor penting dalam kemampuan mendeteksi fraud, di mana biasanya auditor yang berpengalaman itu cenderung lebih peka terhadap adanya red flags, di mana ia lebih cepat mengenali adanya pola-pola kecurangan yang terjadi. Jadi, auditor tersebut lebih terbiasa melakukan penilaian risiko fraud sehingga memiliki skeptisme yang profesional yang lebih kuat. Jadi, uh, auditor yang berpengalaman dapat membaca dan mendeteksi pola mencurigakan yang tidak terlihat bagi auditor pemula. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan audit, hubungan hubungan moderasi pengalaman terhadap hubungan audit dengan deteksi fraud ini juga positif, di mana auditor yang lebih berpengalaman cenderung lebih peka terhadap red flags. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh peneliti. Nah, untuk kesimpulannya, dalam artikel tersebut menyimpulkan bahwa deteksi fraud itu dipengaruhi oleh 3 mekanisme utama, yaitu whistleblowing, audit forensik, audit investigasi, dan juga audit investigasi, di mana ketiganya itu saling melengkapi dan bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi tindakan kecurangan. Selain itu, gender dan pengalaman auditor juga memiliki potensi kuat sebagai variabel moderasi. Ini artinya efektivitas audit dan mekanisme pelaporan dapat meningkat ketika auditor yang terlibat memiliki pengalaman yang memadai atau ketika karakteristik gender tertentu memberi kontribusi dalam proses analitis dan investigatif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tindakan fraud sering berakar pada konflik keagenan dan diperkuat oleh faktor-faktor dalam fraud Pentagon. Oleh sebab itu, pendekatan deteksi fraud hanya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis audit, tetapi juga dari sisi perilaku dan budaya organisasi. Nah, selanjutnya, untuk saran, jadi peneliti dalam artikel tersebut menyarankan agar model konseptual yang ia lakukan itu diajukan dengan uji secara empiris di penelitian selanjutnya. Dengan pengujian empiris ini, maka hubungan antar variabel ini dapat teruji secara statistik untuk memastikan apakah hubungan antar variabel dalam model tersebut benar-benar terjadi dalam praktiknya, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat bagi sektor publik maupun swasta. Selain itu, auditor dan lembaga pemerintah diharapkan memperkuat mekanisme whistleblowing serta meningkatkan kompetensi auditor, terutama dalam audit forensik dan investigasi. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.